Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PKHB 11 yang beranggotakan Nama saya Andreas Agung Wijaya. nama saya Hadia Alfiana Dewi, Nama saya Adelia Miftah Fitriawida. nama saya Atika Farah Dewanti. Nama saya Andre Leo Jian Caesar Indra Purnama. Nah, di sini kami akan mengidentifikasi segala macam jenis penyakit, hama, dan gulma yang ada di parkiran Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Selamat menyaksikan. Upaya pengelolaan hutan untuk meningkatkan produksi dan mengamankan investasi memerlukan perencanaan yang baik untuk melindungi tegakan dari kerusakan. Program pengelolaan kesehatan hutan memadukan pengetahuan ekosistem, dinamika, dan ciri populasi organisme penyebab kerusakan, serta pertimbangan ekonomi untuk menjaga agar kerusakan hutan tetap berada di bawah ambang yang dapat diterima. Hutan yang sehat tidak hanya mampu menekan sendiri kerusakan pohon-pohon penyusunnya, tetapi juga dapat menghindari kerusakan lingkungan sehingga menjamin terwujudnya kelangsungan produksi dan fungsi hutan yang lain. Sebagian besar pekerjaan pengelolaan hutan berupa kegiatan melindungi hutan dari kerusakan yang penyebabnya dapat berasal dari komponen ekosistem itu sendiri, maupun berasal dari komponen di luar ekosistem hutan, baik berupa biotik maupun abiotik. Kegiatan itu diantaranya adalah perlindungan terhadap gangguan hama, penyakit biotik dan abiotik, gulma, kebakaran, dan penggembalaan ternak dalam hutan. Masalah hama dan penyakit akan sangat sering dijumpai, mulai dari biji yang baru tumbuh sampai menjadi tegakan dan hasil-hasil pemanfaatannya. Hal ini disebabkan oleh sifat ketahanan terhadap gangguan hama dan penyakit tidak dimiliki secara mutlak oleh suatu organisme, baik tumbuhan maupun hewan, karena vitalitas suatu saat akan menurun karena berbagai faktor. Kehidupan hama dan penyakit sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Apabila keseimbangan faktor lingkungan dapat dipertahankan secara ideal, yang interaksi antara faktor-faktor itu menghasilkan ekosistem yang tidak terganggu, maka gangguan hama dan penyakit dapat ditekan sampai pada tingkat yang minimum. Campur tangan manusia terhadap hutan juga dapat menimbulkan gangguan keseimbangan yang menstimulasi berkembangnya hama dan penyakit. Kerusakan hutan disebabkan oleh penyebab biotik dan penyebab abiotik. Penyebab biotik meliputi patogen, serangan hama, gulma, dan satwa liar atau ternak. Sedangkan penyebab abiotik meliputi kebakaran hutan dan lingkungan abiotik. Nah, di video ini kita mau bahas penyebab biotik kerusakan hutan yang berlokasi di parkiran Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jadi yang akan kita bahas pertama yaitu terkait gulma. Teman-teman kira-kira udah tahu belum apa yang dimaksud dengan gulma? Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitaran tanaman utama yang kehadirannya tidak diinginkan karena dapat menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi dan juga menjadi sarang hama dan penyakit. Gulma dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu liana, pencekik, dan penutup tanah. Gulma dapat merusak atau merugikan tanaman melalui berbagai cara, yaitu kompetisi, mengganggu aktivitas panen, merendahkan kualitas hasil dan membuat panen tidak serempak, memungkinkan sebagai tumbuhan inang, dan meningkatkan risiko kebakaran. Adapun salah satu gulma yang dibahas pada video kali ini adalah jenis liana yang ada di parkiran Fakultas Kehutanan. Liana adalah tumbuhan berkayu yang masuk ke dalam jenis herba. Liana memiliki akar yang berada di tanah dan tumbuh dengan merambat pada tanaman inangnya, dengan tujuan untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup. Liana tidak dikategorikan sebagai parasit, karena tidak mengambil nutrisi dari inangnya. Namun,
liana dapat merugikan tanaman inang karena dapat menjadi pesaing tanaman inangnya dalam memperoleh sinar matahari dan unsur hara. Liana juga memiliki dampak positif bagi tanaman inangnya karena mencegah tanaman inangnya tumbang dan sebagai jalur lintasan hewan-hewan kecil. Gulma dapat dikendalikan dengan dua cara, yakni secara kimiawi dan secara mekanis. Pengendalian secara kimiawi ialah pengendalian dengan cara menggunakan senyawa kimia, yaitu dengan cara memakai herbisida. Sedangkan pengendalian secara mekanis adalah pengendalian hama secara fisik, yakni perlakuan langsung terhadap tanaman, baik menggunakan alat tertentu maupun secara manual. Pengendalian liana secara mekanis dilakukan dengan cara pemangkasan dan cara untuk pencegahannya yakni melakukan monitoring secara berkala agar dapat mengetahui tingkat pertumbuhannya dan melakukan tindakan sebelum liana tersebut semakin membesar. Potensi suatu tumbuhan untuk berperan sebagai gulma diantaranya ditentukan oleh sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, persebaran tempat tumbuh yang luas. Yang kedua, laju pertumbuhan yang tinggi dan cepat mencapai pertumbuhan generatif. Yang ketiga, kemampuan menghasilkan biji sepanjang tahun. Yang keempat, mempunyai agens penyerbuk banyak. Yang kelima, kemampuan bertunas setelah dipangkas atau dibakar. Yang keenam, kemampuan menghasilkan biji yang melimpah dan tahun kekeringan. Yang ketujuh, kemampuan untuk membentuk tajuk yang rapat. Pembahasan selanjutnya adalah berupa penyakit tanaman. Penyakit tanaman adalah proses perubahan atau penyimpangan pada suatu organisme atau lebih dari rangkaian proses fisiologis penggunaan energi yang mengakibatkan hilangnya koordinasi di dalam tubuh tanaman inang. Termasuk di dalamnya gangguan dan kemunduran aktivitas seluler yang biasanya ditunjukkan oleh perubahan morfologi tanaman inang yang disebut gejala. Indikasi penyakit secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu gejala dan tanda. Gejala yaitu kelainan atau penyimpangan dari keadaan normal yang ditunjukkan oleh tanaman itu sendiri sebagai reaksi terhadap adanya patogen. Menurut letak gejalanya, gejala penyakit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gejala lokal dan gejala sistematik. Sedangkan menurut posisi patogennya, gejala penyakit dapat dibedakan menjadi dua juga, yaitu gejala primer dan gejala sekunder. Sedangkan tanda adalah indikasi lain dari gejala, merupakan struktur vegetatif dan generatif dari patogen, misalnya tubuh, buah, hifa, dan spora. Nah, selanjutnya, untuk penyakit yang dibahas pada video ini adalah bercak daun. Bercak daun adalah penyakit yang menyerang daun, sehingga daun memiliki bentuk tidak beraturan. Bercak dimulai dari tepi daun yang menjalar menuju tulang daun. Gejalanya berupa bercak berwarna coklat tua dengan tepi kehitaman dan berwarna kuning dan mengering. Daun yang terserang penyakit ini terasa rapuh saat diremas. Penyakit bercak daun pada kelengkeng di parkiran Fakultas Kehutanan disebabkan oleh jamur fusarium yang menginfeksi bagian daun pada tanaman kelengkeng. Cara pengendaliannya adalah dengan melakukan pembersihan area tanaman dari gulma dan kotoran. Kurangi kelembapan di area tanaman dengan melakukan pemangkasan pohon utama dan tanaman peneduh, atau dengan melakukan penyemprotan dengan fungisida berbahan aktif klorotalonil. Penjelasan terakhir di video kali ini yaitu mengenai gangguan oleh serangga hama. Menurut Asmaliah dan Darwiyati, serangga hama adalah serangga yang dapat menyebabkan kerusakan pada bagian tanaman.
Serangga dapat dikatakan sebagai hama apabila dapat merugikan tanaman secara fisiologis dan secara ekonomis. Serangga hama dapat menyebabkan kerusakan karena mereka membutuhkan tempat tinggal dan makanan, serta adanya bencana alam yang menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu. Di video kali ini, contoh serangga hama yang kami bahas adalah serangga salimbada. Salimbada merupakan hama yang tergolong ke dalam ordo Hymenoptera. Ciri-ciri ordo Hymenoptera yaitu memiliki sayap 2 pasang dengan sayap depan lebih besar dari sayap belakang, tipe mulut menggigit, dan ada pula yang menggigit menjilat. Dengan metamorfosis holometabola atau serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, dengan segmen terakhir dari abdomennya berubah menjadi alat penyengat. Salimbada juga termasuk sebagai serangga yang menghisap cairan pohon dan perusak pucuk dan cabang pohon, yang mengakibatkan munculnya noda-noda, perubahan warna, serta terhentinya pertumbuhan bagian-bagian tertentu pada tumbuhan, terutama pucuk, daun, dan cabang. Cara pencegahan untuk hama serangga salimbada adalah salah satunya dengan menyemprotkan larutan citrus dengan campuran dan dosis sebagai berikut: 3/4 cangkir minyak esensial jeruk, 1 sendok makan molase, 1 sendok makan sabun cuci piring, dan 4,5 liter air. Halo teman-teman, demikianlah video perlindungan dan kesehatan hutan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.